Kalau tanam umbi itu memerlukan, kalau tanam 800 meter persegi, kalau orang sini itu 4 ya. Selisih 500 ini masih murah umbi, selisih 500.000. Nah, kalau tanam biji yang 800 meter persegi, paling dia itu orang 13, belum biaya cabutnya, belum nyabutnya ini benih itu. Kan? Iya. Jadi perbandingannya kalau benih 35.000 itu pas dengan itu belum risiko di persemian. Iya. Kebanyakan kegagalan di persemian. Jadi makanya Pak, kalau secara hitung-hitungan, Iya. yang ditanya teman tadi, itu kalau menurut Bapak itu dengan benih lah yang kita rata-ratakan benih bawang umbi itu kita bilang aja lah di 35.000 seperti yang Bapak bilang. Iya. Nah, itu kayak perbandingannya nggak signifikan ya Pak? Enggak signifikan. Kayaknya lebih enak nanam Iya. di bawang umbi ya. Iya. Bawang umbi. Karena kita kena di biaya tenaga kerja yang banyak. Iya. Terus kan ke sini, kalau tanam biji, ya, hari ini tanam karena di Brebes ini sudah endemik dengan hama dan penyakitnya. Jadi kalau sini, mungkin kalau di sana di Batu Baranda seperti sini, 1 minggu sekali spray nggak apa-apa. Kalau di sini, saya hari ini tanam, besok udah spray. Bila kalau nggak ada gagal. Belum biaya spraynya. Makanya kalau 35.000 dengan harga benih setengah kilo 2 juta itu pas. Pas ya. Iya. Kalau benih 40.000 baru, saya aja kayak gitu sih. Kalau benih udah di atas 40.000. Kalau kita kembali Pak, kita sudah membeli bawang apa tadi, Mas Rati. Iya. Kita Persenan. membuat biji sendiri lah. Iya. Kita bikin biji sendiri itu secara hitung-hitungan menguntungkan nggak Pak? Menguntungkan itu bagus, Mas Rati. Cuman ini ya perlu diingat. Ini saya coba dari Mas Rati, dari Lokananta, dari itu semua bisa untuk beli lagi. Kecuali ini yang keluaran baru dari Tanah Merah ini, Merdeka. Ditanam itu bagus, tapi kalau di G2 kan sama sekali nggak bisa. Bijinya kecil, ya kecil-kecil nggak bisa. Kecil nggak bisa jadi bawang sendiri. Itu varietas Merdeka keluaran dari yang terbaru ini. Semua bisa. Terus gini Pak, ini kan selama ini kami tahu ada teman-teman juga udah pernah nyoba, baik itu tuk-tuk, itu baik itu yang lain, yang bawang biji. Itu setelah kita buat jadikan biji, umbinya itu kita tanam lagi, itu bisa lebih bagus atau enggak Pak? Lebih bagus itunya dia. Malah lebih bagus dari G2-nya itu. Kalau jadi pertamanya itu nggak bagus. Kalau udah G2-nya anaknya sebanyak udah beranak ya? Iya, bagus. Terus tahan terhadap penyakit. Agak tahan lah. Masih sama dengan bawang sini. Gitu. Karena dia menyesuaikan di tanah itu. Iya, karena sudah menyesuaikan, sudah adaptasi dengan tanah sini. Iya. Kalau tanamnya bijinya dari Mas Rati atau Trisula atau Bima juga agak tahan terhadap penyakit. Itu kan lokal sini sih induknya seperti punya Mas Hadi itu kan lagi bikin biji itu kan Bima Brebes. Ini Pak. Oh iya. Tadi setelah kita menganalisa perbandingan daripada memakai SS dan memakai umbi, Iya. memang secara akumulasi daripada metode pengeluaran daripada biaya, ini lebih hemat memang pakai biji. Iya betul. Jadi kalau tadi untuk luasan 1 hektar itu mencapai 24 juta ditambah biaya sampai 2 juta Pak ya? 2 juta itu yang setengah kilo. Iya. Iya. Oh, setengah kilo Iya. 2 juta Pak ya? Iya. Setengah kilo 2 juta. Berarti tadi kita kalikan tadi untuk yang 6 kilo tadi. 6 kali 2 16. 12 juta Pak ya? Nah iya 12. Juta. Iya. 2 juta tambah 24
40 juta. Sedangkan pakai umbi tadi terhitung dia anak 10 juta, anak 100. Iya. 2 juta itu harga setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Kilo 4 juta. Sekilo 4 juta. Iya, 24. Sama persemaian. Sama persemaian. Persemaian tambah tadi per setengah kilo tadi 2 juta. 2 juta. Kalau yang tadi, berarti 24, 48. 48 juta. 40 juta. Nah kalau tadi ubi tadi mencapai anak 65 juta, anak 100 25 ribu. Iya, betul. Jadi beda berapa puluh juta tadi? Iya. Memang masih belum, Tapi ini belum ongkos biaya tanamnya. belum. Iya. Terus biaya perawatan selama kalau umbi itu paling enggak itu 10 atau 15 hari baru spray. Terus umur biji itu lebih panjang dari umbi. Iya. 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 Terus itu kan termasuk kosnya juga nambah. 10 hari tadi. Iya. Makanya saya hitungnya kan kayak gitu. Kalau beli 40.000 lebih baik biji. Iya. Berarti Ada di atas. Iya. ubi lah Pak. Di sini kuncinya. Apanya? Berarti biayanya lebih ubi lah kalau gitu. Iya. Ya kalau harga 35.000 itu lebih hemat biji. Kalau 35.000, kalau 40.000 itu harganya sudah impas. Standarnya. Standarnya itu 40.000. Tinggal kaliannya kita kalau mau ambil keuntungan besar, kita harga 40.000 tadi umbi, kalau kita ambil keuntungan besar kita tanam dari biji ya Pak. Iya, biji. Tapi biji kalau memang tabela itu menghemat biayanya sampai besar sekali, sampai 20% tabela. Seperti di Lombok kan itu banyak yang tabela. Tabela dari biji Pak. Ini dari biji. Iya. Itu kan kalau sudah, pokoknya kunci pertamanya tabela itu kalau sampai sudah 20 hari nggak kehujanan, pokoknya kuncinya yang dikhawatirkan itu nutup, bukan ini takut hanyut kena air. Gitu. Berarti bisa memperlanting umur Pak. Iya betul. Saya kemarin tabela itu. Karena dia Pak, Iya. kalau tadi umur semen tadi 40 sampai 45, ditambah lagi di tanaman mencapai 60 hari, 55 sampai 65 hari. 105 ya. 105 hari. Iya. Jadi kalau dia uji tabela, dia kan nggak mengalami stagnasi, dia kan tumbuh terus gitu kan. Iya. Berarti dia sekitar umur 60 hari bisa apa nih? Belum. Saya kemarin ya paling minimal 80 ya, 5 hari setelah itu penaburan begini. Berarti mengurangi 20 Nah, hari. 85 hari. Kalau saya tahun kemarin 95, lain saya coba ini tahun ini 85, bagus kan? Iya. Itu umur segitu panen Pak, udah bisa dijadikan bibit lagi. Udah. Saya jadikan Nggak bidang. perlu ditambahin lagi umur panennya. Enggak. Nggak perlu ya. Cuman kayak gini, kalau bawang biji rata-rata itu dormasinya paling minimal itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau berbes kan 2 bulan. Sudah bisa tanam kembali itu minimal. Iya. Nggak lebih lama sebulan. Selisih 1 bulan. Selisih sebulan. Lama Pak ya. Iya lama. Ya, plus minus. Kalau kan. tabela tadi berapa biji isinya Pak? Kalau tabela itu paling enggak ya tergantung ini. Kalau tabela itu isinya kayak gini, diisi pakai botol kecil lah. Nah kita mau dicampur itu pakai mendek patah berpatah. Ini di lubangnya kasih apa? Kasih lubang. Lubangnya kalau ininya banyak kayak gini aja. Pakai kayu ininya di kayu. Ya berarti boros di bibit. Iya, kalau di bibit. Karena nanti jatuhnya kita juga nggak tahu kan, ada yang 2, ada yang 3. Iya, ada yang 2, 3. Iya. Tapi bagus. 2, 3 bagus. Terus ditugal atau di Di garetan paling Waduh. garet. Kalau nggak dipakai garet itu banyak kegagalannya karena kegagalannya itu akarnya kelihatan kena matahari kering udah mati. Kalau gitu kan udah, kalau nanti kalau besar udah diaduk ini rapat itu istilahnya nggak goyang-goyang. berarti tetap di garis ya Pak?
Iya. Tepi garis ya. Iya. Katanya ini dari SDS Panamera mau bikin yang model tablet gitu. Jadi satu tablet berapa? Yang persemen pakai soil block pun ada. Pakai tablet nanti dia tabela dia tanpa. Kalau tabela pakai ada tabletnya dari sana lebih bagus. Di luar negerinya kan di sana kan di Belanda itu kan pakainya kayak gitu. Jadi tinggal tanam berinya udah taruh situ. Seperti tanam jagung, sebesar jagung. Jadi nyaman itu. Kalau tabela itu udah menghemat biaya besar sekali itu. Palingan tabela. Pak, kita nggak punya videonya, Pak. Videonya biar nggak begini. Video perlakuannya. Filmnya video. YouTube-nya apa namanya? Oh, penanaman di YouTube-nya ada gitu. Bentuknya bukan di sini. Itu apa? Kalau nggak lihat ini Ada dua yang dari bisa. YouTube-nya. Dari YouTube-nya. Iya. Ini ya. Judulnya ini rahasia petani Brebes tentang cara penanaman bawang biji. Itu judulnya ini. Apa namanya? Bentuknya FPKTP. Bukan, tidak langsung. Kan nama YouTube-nya muncul. Itu dia apa Pak? Ini aja. Kanal YouTube-nya apa? Namanya lupa saya. Nah itu oke. Apa? Kanal YouTube-nya apa? Petani Brebes. Petani Brebes ya. Petani Brebes. Ada dua di Brebes. Iya, dua intinya dua. Petani Brebes. Oh, ini rahasia petani Brebes. Satu lagi Pak, itu Ya. tadi dalam kita penyabutan dengan dari persemaian bawang itu tadi, Iya. tadi kan ada perlakuan potong daun. Iya. Di situ ada perlakuan potong akarnya juga nggak Pak? Nggak usah. Iya, Nggak usah. iya. Iya. Akarnya itu nanti tumbuh akar kembali. Akarnya itu Jadi nanti. akar itu nggak mengundang nanti munculnya bakteri. Enggak. Enggak. Iya. Jadi juga akan mengalir itu aja ya. Iya. Saya kira sudah cukup. Lupa. Ya. Seminggu sebelum pindah tanam, ya, seminggu sebelum transplanting pindah tanam, itu perlakuan benih herbisida pratumbuh. Semua kalau tanam juga kayak gitu. Atau paling cepat itu 3 hari sebelum pindah tanam. Dosisnya 25 mili, 20 sampai 25 per tangki. Apa namanya, Pak? Ada dari Indagro itu Gol, dari apa itu Golma, dari Indagro Golma, terus dari itu Goal dari iya Goal ada, dari Apos. Kimia ada banyak kok, dari Advansia, Abos banyak itu. Terus kalau di persemen itu biasanya banyak ini nih, kalau ngikut ini saya kan persemen ini berapa 15 kilo, ini makanya ini sarung ini ngangkatnya 15 kilo persemen. Itu nanti di spray pakai itu. Kalau ada bawangnya spray pakai herbisida. Bisa Pak? campur dengan rumpas dari bayi rumpas. Yang mati rumput tertentu, Pak. Iya rumput itu biasa rumput kantunnya itu di watung ya gitu. Kalau musim hujan tanah udah subur, saya sarankan jangan pakai rumpas. Kenapa? Dari Royal Agro pakainya Agil. Agil. Ya kalau udah pertumbuhannya bagus nanti kalau dari bayi itu kan ada sebetulnya. Kalau terlalu subur kan membahayakan. Itu pakai Agil. Jadi penggunaan herbisida pratumbuh Iya. itu sebelum tanam. Sebelum tanam.
paling minimal 3 hari sebelum tanam. 3 hari. 5 hari atau 4 hari. Itu Pak, gini, setelah kita tanam, Iya. yang saya lihat Iya. itu tanah kalau sudah dia kan hanya membunuh biji gulma di permukaan aja. Iya. Berarti begitu kita tanam, itu kan terkorek-korek lagi, pasti kan akan tumbuh. Itulah kita semprot dengan agil atau apa. Itu biasanya di Tapi kalau penyeberangannya basah, itu walaupun kedalaman 1 cm 2 cm itu bisa syaratnya tanahnya basah dulu. Nanti saya kalau saya kan tanam lahan 3.500 meter persegi di depan nyiram, belakangnya nyemprot. Oh, Jadi masih basah. air tadilah perantaranya dari supaya lebih meresap Iya. lagi ke Tapi kalau habis nyemprot kena hujan atau disiram ya nggak bagus. Pokoknya habis disiram belakangnya itu nyemprot itu nanti bagus. 25 atau 20 cc. Kadang-kadang juga gitu banyak sih. Makanya saya banyak nggak pakai produk-produk yang udah banyak dipakai orang, banyak palsunya. Jadi kalau dosisnya ditambahi Pak supaya daya bunuhnya bisa agak lama, Pengaruh di ininya, di di bawahnya. pertumbuhan. Iya. Banyak yang ditanam, banyak yang mati. Terlalu banyak penyiraman. Saya Terus? pernah pakai 40 cc sih, tidak ada penyiramannya. Terus pernah Bapak coba gitu loh, setelah tumbuh Iya. kira-kira 15 sampai 20 hari, Iya. itu Bapak semprot dengan menggunakan pratumbuh bisa nggak? Bisa, cuma kendalanya itu daunnya. Daunnya itu ada yang botok-botok kecil. Masalah nggak itu nanti? Enggak masalah. Pasti nanti akan baik lagi. Saya biasa itu kalau model gitu 1 liter insektisida Hah? itu pakainya 50 ml dicampur herbisida pratumbuh 1 liter. Umpama racunnya pakai apa, dusban, Ah. apa yang bahan aktif, Chlorpyrifos. chlorpyrifos, Ah. itu 50 ml herbisidanya. Aduk. Dan itu Aduk. makanya aduk dikocok sampai. Nah, terus pakainya 20 ml, nanti 20 ml 20 per tangki. Nanti itu kan nanti yang kecil tubuhnya itu mati, Pokoknya seminggu sekali pakai itu atau 5 hari. Nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah. Cuma ada sedikit efek sampingnya. Bintik-bintik lah. Sedikit lah, tapi nggak apa-apa. Cuma 5 hari. Oh, berarti itu setiap nyemprot yang tumbuh kita ulang-ulang terus nggak ada masalah Pak? Nggak masalah, pokoknya 5 hari atau seminggu. Umpamanya nyemprotnya 03 ya seminggu 2 kali nyemprot, ya 1 kali aja, seminggu sekali. Kami seminggu sekali sana nyemprot Pak. Apanya? Nyemprot apa seminggu sekali sana? Seminggu sekali. Iya, nyemprot pestisida seminggu sekali. Semprot ini dikasih, semprotan nanti enggak. Semprotan ini dikasih, semprotan nanti enggak. Kayak gitu. Iya. Berarti itu bisa diaplikasikan untuk kami memang kewalahan ini Pak di gulmanya Pak. Atau pakai ini aja. Selalu kalah. Pakai mulsa. Mulsa Pak gitu juga. Lubangnya kita bikin sekecil mungkin supaya anakannya itu pas-pasan misalnya sampai 6 sampai 10 kan. Iya. Itu nanti dia bersaing itu sama bawangnya untuk tumbuh. Nanti sulit jadi cabut juga nanti terbawa. Makanya kami selalu kewalahan di situ. Produksi bawang kita itu selalu kalah dengan herbisida yang ada di lubangnya kalau pakai mulsa. Kalau nggak pakai mulsa itu tadi, kalau memang seperti itu bisa, ini akan kita dicoba karena rumput yang paling gulma yang paling susah kami basmi itu di sana rumput tulangan Pak. Sunduk iwak itu Pak. Iya. Wah itu luar biasa. Pusing Pak. Jadi coba itu aja Pak ya, campur dicong. Misalnya chlorpyrifos permetrin dicong sama agil atau abos. Bukan, pakai abos. Pakai abos aja atau goal. Iya. Berarti setengah liter atau seliter. Iya gini.
Apanya? 50 Oh mili. iya, aman, 50 aman. cc, kalau 50 mili. Maaf, Berarti 1 liter. Kalau bos. kan kita beli itu Gowal itu 100 mili. 100 mili yang ini kesini ada ya 50. Nggak ada di sana. Yang 100 mili semua. Dan pakainya 50, pakainya separuhnya. Separohnya untuk setengah liter, 1 liter. 1 liter. Iya. Kocok nih kalau mau pakai kocok padu biar rata. Nanti kalau nggak rata itu blok di daunnya. Kalau aduknya rata ini terus nuangnya. Kocok lah ya, pokoknya dikocok lah Pak ya. Terus nuangnya di Diember dulu. embernya dulu. Kasih perekat. Kasih perekat. Kalau pelekat, saya sarankan kalau musim hujan nggak usah kasih. Malahan nggak usah dikasih. Kalau musim hujan nanti daunnya basah terus, nggak bisa kering. Ya ada yang pelekat. Kalau musim hujan itu pakai boosting lebih bagus. Kalau yang berwarna putih seperti baseball itu kan yang klimis triton itu kurang bagus. Daunnya basah terus kalau musim hujan terus menerus basah terus keringnya lama. Daun bawang udah busuk. Karena lain kata aja berarti. Tadi Pak, ini kadang-kadang petani ini kan kadang-kadang kan mau cepat aja Pak. Iya. Baik untuk pemupukan ataupun penanganan pestisida. Kira-kira bisa digandeng nggak Pak? Pupuk sama herbisida tadi. Maksudnya diganti dengan Mungkin bersama-sama. setelah habis dipupuk langsung dikasih racun rumputnya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Digabung nggak boleh ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi solusi rumput itulah ya Pak ya. Iya. Oke. Itu bisa mengatasi sampai umur berapa? Ya sampai panen itu. Sampai kalau sudah umur 50 hari kan daun timbul. Jadi Udah. enggak itu. Biasanya Enggak kasih. biasanya 45 atau 50 hari udah nggak perlu disemprot itu nggak Iya. apa-apa. Itu kan bunuhnya itu bukan karena ininya, bukan apa bijinya. Kalau di model gitu sama-sama kotor itu kan bunuhnya Yang kecil-kecil ya, yang pernah tumbuhnya itu mati. pernah tumbuh ya. Iya. Oh. Jadinya Tapi dia kalau di tumbang sari dengan tanaman lain juga ada sampingannya. Kalau tumbang sari dengan tanaman lain oh iya ya efeknya dia yang murni tunggal ya Pak. Iya. Terus itu Pak, setelah bawang kita panen, herbinya itu berpengaruh nggak? Enggak. Iya. Kecuali yang berbahan apa lorongnya indami sama ali itu Iya. berpengaruh dengan di semangka, di melon. Iya semuanya Pak. Tapi kalau ini enggak. Kalau itu nggak berpengaruh ya? Iya. Sip.